فأرشد والقليل الحق المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Hadratul Mukarramin yang kami hormati, yang kami muliakan, para alim ulama, para asatidz, para sesepuh, wabil khusus seluruh jajaran Dewan Kemakmuran Masjid Al-Islah yang kami hormati dan muliakan, seluruh jamaah Masjid Al-Islah yang semuanya Allah berkahi kehidupannya, amin. Allah mudahkan segala urusannya, amin. Allah lancarkan rezekinya, amin. Allah jadikan keluarganya keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, amin. Jadikan anak-anaknya anak-anak yang soleh-solehah, amin. Dijauhkan dari segala macam bala, wabah, fitnah dan penyakit, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Rahman, Zat yang Maha Rahim, yang senantiasa mencurahkan berbagai macam kenikmatannya kepada kita semua. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita semua, yaitu baginda alam, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarganya, para sahabatnya, hingga kepada kita semua umatnya yang senantiasa mengharapkan syafaatnya di akhirat kelak. Bapak-bapak hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih kembali kumpulkan kita, masih kembali Allah Subhanahu wa taala perjumpakan kita setelah kita melaksanakan ibadah salat maghrib secara berjamaah. Dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memberi kekuatan kepada kita semua untuk sama-sama duduk memperpanjang iktikaf kita, sama-sama kita menunaikan kewajiban kita sebagai orang Islam, yaitu menuntut ilmu li thalabul ilm, terutama ilmu yang insyaallah akan kita bahas pada kesempatan malam hari ini, masih pembahasan berkaitan tentang ilmu tauhid, ilmu berkaitan tentang keyakinan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ilmu ini disebut dengan ilmu usul, pondasi atau akarnya agama. Ilmu yang paling utama yang harus kita pelajari, yang harus kita ketahui sebelum kita belajar tentang ilmu-ilmu yang lain, yaitu ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala baik dengan diri kita sendiri, baik mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala melalui ciptaan-ciptaannya, ataupun mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, sifat yang berdasarkan hukum akal
yaitu sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, sifat mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, dan sifat jaiznya bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apabila kita bisa memahami, bisa mengenal kesemuanya ini, maka insya Allah kita akan bisa ma'rifatullah, yaitu mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana juga yang sudah disampaikan pada pertemuan-pertemuan yang lalu, al-jazmul mutabiq, kita belajar ma'rifatullah dengan keyakinan yang mantap, lil waqi'i, berdasarkan kebenaran, anid dalil, dan juga didasari dengan dalil-dalil, baik itu dalil naqli yang berdasarkan kepada Al-Quran dan hadis, maupun dalil akli berdasarkan akal kita. Di dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, di dalam mengambil istinbat hukum, di dalam ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita mengedepankan dalil, meskipun dalil tersebut juga harus sesuai dengan akal. Jadi dalam segala hal yang dikedepankan adalah hukum atau dalil, baik dari Al-Quran maupun dari hadis baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berbeda dengan orang-orang Mu'tazilah yang mereka lebih mengedepankan akal mereka daripada dalil, sehingga mereka dalam beristinbat, dalam mengambil segala sesuatu berkaitan dengan hukum, baik itu hukum syariat ataupun di dalam hukum keyakinan atau tauhid, yang mereka kedepankan adalah akalnya, sehingga banyak penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh pemahaman-pemahaman Mu'tazilah ini berkaitan tentang ma'rifatullah. Maka insya Allah kita akan sama-sama kembali benahi, sama-sama kita kembali kaji ilmu berdasarkan akidah yang benar, akidah yang lurus, yaitu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dicontohkan oleh para ulama, yang telah diajarkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para salafus salih. Dan insyaallah pembahasan kita masih pembahasan tentang bab 2, yaitu kitab Al-Ilahiyat, berkaitan tentang ketuhanan, yaitu sifat-sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sudah masuk pada nazam yang ke-29. Pada pertemuan yang lalu, bulan yang lalu, kita sudah membahas berkaitan tentang sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu ilmu. Maka kita masuk kepada nazam yang ke-29, yaitu hayatuhu kadal kalamus sam'u thummal basaru idhi atana sam'u fahallahu idraku awla khulfu wa inda qawmin sahha fihil waqfu. Baik, kita langsung saja pembahasan berkaitan tentang sifat Allah Subhanahu wa ta'ala selanjutnya, yaitu sifat hayatuhu. Artinya Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki sifat hayat. Nazam yang ke-29 berbunyi hayatuhu, Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki sifat hayat, yaitu hidup. Hadzal kalamu, sebagaimana juga Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki sifat kalam. As-sam'u, begitu pula Allah Subhanahu wa ta'ala juga memiliki sifat sami', maha mendengar. Tsummal basar, kemudian Allah juga memiliki sifat basar, maha melihat. Bidhi atanas sam'u, demikian keterangan yang datang kepada kami, insyaallah. Pembahasan kita pada malam hari ini yaitu hayatuhu, Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki sifat hayat,
yaitu hidup. Apa itu sifat hayat? Maka dijelaskan ya, sifat hayat ini hiya sifatun tasihhu liman qamat bidil idrak. Ya. Kalau di dalam kitab Tijan Daruri berbunyi, apa itu sifat hayat? Sifatun qadimatun qaimatun bitatihi ta'ala tusahhihu. Di dalam kitab Tijan Daruri ya, yaitu sifat Allah Subhanahu wa taala qadimatun, yang ada melekat pada zat Allah Subhanahu wa taala sejak dahulu, sejak zaman azali. Itu sifat hayat. Qadimatun, yang ada pada diri Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak bisa dipisahkan antara sifat hayat dengan zatnya Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala ada sesuai ataupun juga ada sifat hayat ini. Dan apa fungsinya? Yaitu tusahhih. Fungsinya adalah untuk mengesahkan ya. Maka sifat hayat ini berbeda dengan sifat yang lainnya seperti kudrat. Kalau sifat kudrat, sifatun qadimatun qaimatun bidzatihi ta'ala yujadu biha wa yu'dam. Sifat kudrat, maha kuasanya Allah Subhanahu wa taala, itu adalah sifat yang qadim, yang ada pada zat Allah Subhanahu wa taala sejak zaman azali. Qaimatun bidzatihi, yang berdiri pada zat Allah Subhanahu wa taala. Apa fungsinya? Yujad, mengadakan, yujadu biha wa yu'dam, dan meniadakan. Jadi kuasanya Allah Subhanahu wa taala, Allah berkuasa mengadakan segala sesuatu di dunia ini, dan juga Allah Subhanahu wa taala memiliki hak untuk yu'dam, meniadakan segala sesuatu yang ada di dunia ini. Itu fungsi kudrat. Kalau al-iradah, apa itu al-iradah? Yaitu sifatun qadimatun qaimatun bidzatihi ta'ala yukhassis biha. Ya, sifat yang qadim, yang ada sejak zaman azali, yang ada pada zat Allah Subhanahu wa taala, tukhassis, yaitu fungsinya adalah sebagai kekhususan dari zat Allah. Allah Maha berkehendak. Ya. Begitu pula al-ilmu, pembahasan pada pertemuan yang lalu. Apa itu ilmu? Yaitu sifatun qadimatun, sifat yang ada pada zat Allah Subhanahu wa taala sejak zaman azali, qaimatun bi dzatihi ta'ala yu'alimu bihal asya, untuk mengetahui atau mengetahui segala sesuatu. Zat itu. Tetapi kalau al-hayahnya Allah Subhanahu wa taala ini adalah tusahhih, yang kalau disebutkan tadi di dalam kitab Tuhfatul Murid, yaitu sifatun tusahhih liman qamat bihil idrak, yaitu yang melegalkan bagi zat Allah Subhanahu wa taala untuk disifati sifat idrak atau menjangkau. Idrak itu jangkauan. Ya. Jadi sifatnya Allah Subhanahu wa taala yang ada pada zat Allah Subhanahu wa taala fungsinya untuk mensahihkan. Ya, apa itu idrak? Jangkauan. Apa itu idrak itu? Ya tadi ilmu sama basar kalam. Ilmu sama basar kudrat iradat. Itu idraknya, jangkauan daripada sifat khayal. Jadi antara sifat khayal dan idrak ini saling keterkaitan antara keduanya. Ya. Kalau ada zat disifati dengan ilmu sama basar kalam iradat kudrat, maka pasti zat tersebut memiliki sifat hayat. Ya. Jadi kalau seandainya ada zat disifati dengan ilmu sama
basar, kalam, qudrat, iradat, pasti dia hayat, hidup. Ya. Jadi ketika ada hayat, ya, ada sifat hayat ini, maka pasti ada juga qudrat, iradat, ilmu, sama basar, kalam. Nah, ini yang disebut dengan idrak, tusahhih, ya, mensahkan. Contoh misalnya, kita contoh meja yang ada, ya. Meja, ya kan? Ini meja ini ada nih. Maka tentunya sebelum meja ini ada harus punya ilmunya dulu, ya. Kemudian punya qudrat kuasanya, kemudian punya iradah, punya kehendak. Nah, orang yang membuat daripada meja ini pasti dia memiliki sifat hayat, hidup. Kenapa? Karena buktinya meja ini sudah ada. Maka adanya meja ini yang berkaitan atau menjangkau dari ilmunya, entah itu kuasanya, entah itu kehendaknya, itu berarti orang tersebut hidup, hayat, ada. Begitu pula Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kita lihat hari ini langit yang begitu luas. Dikatakan bukan hanya langit yang pertama, kedua, ketiga, sampai langit yang ketujuh menggantung, tidak ada tiang. Ya. Siapa yang membuatnya? Pasti yang membuatnya itu sebelum membuatnya memiliki yang namanya qudrat, iradat, ilmu, hayat, ilmu, dan pasti orang yang membuat langit tersebut pasti memiliki sifat hayat, hidup. Ya. Begitu pula dengan ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala yang lain. Ya. Manusia, tumbuhan, hewan, sebelum diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pasti yang menciptakannya itu pasti memiliki ilmu, kalam, sama, basar, qadiron. Nah, ilmu, kalam, sama, qudrat, iradat, punya kuasa, punya kehendak, punya ilmu. Maka pasti juga dia memiliki yang namanya sifat hayat, yaitu maha hidup. Siapa itu? Ya, dialah Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, zat yang maha hidup, maha mengetahui, maha berkuasa, maha berkehendak, maha melihat. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sifat hayat ini fungsinya dijelaskan tadi sebagai tusahhih, sebagai pengasah. Nah, akan tetapi berbeda juga dengan sifat idraknya, yaitu ilmu, sama, basar, qudrat, iradat. Sifat hayatnya Allah Subhanahu wa ta'ala ini tidak memiliki ta'aluk, ya, tidak memiliki keterkaitan sebagaimana sifat-sifat idraknya. Seperti pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas berkaitan tentang idraknya sifat qudrat, ya. Wah, sifat qudrat itu ta'aluknya kepada yang namanya suluhil qadim. Masih ada nggak catatannya? Ya kan? Apa itu? Ta'aluknya sifat qudrat yaitu suluhil qadim. Kemudian tanzizi hudud, kemudian juga qabdah. Nah, itu ta'aluknya. Apa ta'aluk itu? Ta'aluk itu ya keterkaitan, kerja, hubungannya sifat qudrat
Ya, pada pertemuan yang lalu sudah dibahas apa saja ta'aluknya, yaitu suluhul qadim. Apa itu suluh? Suluh itu artinya kepantasan atau kesiapan. Simpelnya perencanaan Allah Subhanahu wa taala. Allah memiliki sifat kudrat, maha berkuasa, berkuasa kepada seluruh makhluknya. Seluruh makhluk di dunia ini semuanya ada dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala siap untuk mengadakan ataupun meniadakan makhluk, dan itu terjadi pada qadim, perencanaannya ataupun kesiapannya itu pada azali, sejak sebelum adanya makhluk hanya ada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini namanya suluhul qadim. Ta'aluknya. Setelah suluhul qadim, sifat kudrat ini juga ta'aluk juga kepada yang namanya tanzizul hudud. Apa tanzizul hudud? Yaitu mewujudkan perkara yang baru. Kalau di suluhul qadim direncanakan segala sesuatu ciptaan Allah Subhanahu wa taala, maka tanzizul hudud ini ta'aluk berikutnya apa? Mewujudkan segala sesuatu yang telah direncanakan tadi oleh Allah Subhanahu wa taala sejak zaman azali atau zaman qadim. Ya. Dan juga kalau ta'aluknya sifat kudrat ini ada namanya qabdah, meneruskan atau melanjutkan, ya, yang telah direncanakan dan juga telah diwujudkan. Allah menciptakan manusia. Sebelum diciptakan manusia, Allah Subhanahu wa taala ini direncanakan di zaman azali. Ya, kita semuanya sudah dicatat, sudah semua ditentukan nasib baiknya semuanya, ya, lahirnya, apanya, takdirnya, qada dan qadarnya semua telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Kemudian dengan kudratnya ta'aluk namanya tanzizul hudud, Allah menciptakan kita, Allah menghidupkan kita sesuai dengan ketetapan atau dengan kudratnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala juga ta'aluk dengan qaddah, berkaitan dengan kudrat. Apa? Allah berhak untuk menentukan, meneruskan dan mematikan. Di dunia Allah hidupkan kita, kemudian Allah Subhanahu wa taala matikan. Ya. Setelah mati, kemudian nanti di akhirat Allah Subhanahu wa taala menghidupkan kita kembali. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengabadikan nanti kita di akhirat, entah apakah di surganya Allah Subhanahu wa taala ataupun di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Itu namanya qaddah. Itu ta'aluk, kerjanya, sifat kudrat. Begitu pula dengan sifat Allah Subhanahu wa taala iradah. Kalau iradah, Allah Subhanahu wa taala berkehendak, ya. Ini ta'aluknya hanya kepada suluhul qadim sama tanzizul qadim. Kehendaknya Allah Subhanahu wa taala itu hanya pada suluhul qadim sama tanzizul qadim. Perencanaan Allah Subhanahu wa taala sejak zaman azali dan juga berkaitan dengan tanzizul qadim. Mewujudkannya itu dari zaman azali, qadim, dan sejak dulu. Sifat apa? Iradah, maha berkehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Ya terserah Allah. Kehendak Allah Subhanahu wa taala seperti apa, itu sifat jaiz Allah. Ya. Begitu pula dengan sifat ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Sifat ilmunya Allah Subhanahu wa taala ini ta'aluknya hanya kepada tanzizul qadim saja. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk atau segala sesuatu, Allah Subhanahu wa taala ini sudah tahu
sudah Allah rencanakan. Dari mana? Dari sejak zaman azal, sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu. Allah sudah paham, Allah sudah tahu semuanya. Tuh. Namanya ta'alluq, keterikatannya antara satu sifat ini. Tetapi berbeda dengan sifat hayat ini. Kalau sifat hayat ini nggak ada ta'alluqnya. Kenapa? Karena fungsinya sebagai tusofih, mensahkan sifat apa tadi? Qudrat, iradat, sama, basar, kalam. Nah itu idraknya, hubungannya. Nah seperti itu. Bisa dipahami ya? Secara ini ya, kalimat atau penjelasannya. Maka apa dalilnya berkaitan dengan sifat hayatnya Allah Subhanahu wa taala ini? Ya. Ini harus dihafal, harus dimengerti. Dalilnya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat hayat maha hidup ini adalah apabila Allah Subhanahu wa taala tidak disifati dengan hayat, maka pasti Allah Subhanahu wa taala mati. Ya. Dan apabila Allah Subhanahu wa taala mati, pasti tidak ada yang namanya sifat qudrat, iradat, ilmu. Ya. Dan apabila tidak ada ketiganya atau sifat-sifat tersebut, pasti tidak ada yang namanya alam raya ini. Ya. Sebab alam raya ini ada karena diawali dengan sifat qudrat, ilmu, qudrat, iradat. Sedangkan alam raya ini ada, bukan ada, sudah ada. Berarti tandanya adanya alam raya ini menunjukkan bahwasannya ada ilmu, ada qudrat, ada iradat. Sudah pasti ada namanya hayat. Sudah pasti ada namanya hayat. Artinya apa? Allah itu ada. Allah Subhanahu wa taala hidup. Jadi alam raya ini wujud bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu hidup. Ya. Hidupnya Allah Subhanahu wa taala ini harus dipahami berbeda dengan hidupnya makhluk, tidak sama dengan hidupnya kita, ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena hidupnya Allah Subhanahu wa taala, Allah memiliki sifat hayah ini li ghairih. Hidupnya Allah hidupnya Allah berbeda dengan hidupnya makhluk. Kalau hidupnya makhluk itu adalah li ghairih. Maksud saya ya. Apa? Hidupnya makhluk itu hidup karena dengan yang lain, ada yang lain, ada yang menghidupkan. Kita nih hidup nih, bisa bergerak, bisa melihat, bisa bicara, berpikir, ya, ngomong, melakukan aktivitas sehari-hari. Hidupnya kita ini karena ada yang hidup yang lain. Apa itu yang menghidupkan? Ruh. Ya, ruh. Ya, coba. Ya. Kalau seandainya Bapak misalnya, walaupun gagah, tampan, kuat, ya kan, hebat, tidak ada ruhnya, masih bisa dikatakan hidup tidak? Tidak. Ya. Jadi segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala ini, makhluk itu hidup itu karena li ghairih. Karena apa? Karena ada yang hidup yang lain, yaitu ruh. Tumbuhan, binatang, manusia bergantung kepada yang lain, itu namanya ruh. Baru dia dikatakan hidup, berjalan,
makan, tidur, semua kenapa? Karena dalam dirinya ada unsur yang lain yang namanya ruh. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala berbeda dengan makhluk. Hidupnya Allah Subhanahu wa taala ini lidzatih. Ya, apa itu? Bukan karena yang lain, tidak ketergantungan dengan yang namanya ruh. Ya. Artinya hidupnya Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada yang mempengaruhi. Berbeda dengan hidupnya makhluk, ada yang mempengaruhi. Siapa yang mempengaruhi? Allah Subhanahu wa taala. Melalui perantara sebab ruh yang Allah Subhanahu wa taala tiupkan melalui malaikat ke jasad kita, ya, ketika kapan? Ketika kapan malaikat meniupkan ruh ke jasad kita? Ketika di alam kandungan, usia berapa bulan? 4 bulan. Allah kirimkan 2 malaikat. 1 malaikat untuk meniupkan ruh, yang 1 untuk menetapkan semua takdir-takdir kita di dunia ini. Ya, nasib baiknya, ajaluhu, ajalnya, kematiannya, rizquhu, rizkinya, nasib baiknya, nasib buruknya. Semua sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita berada di alam kandungan ibu kita usia 4 bulan kandungan, masih dalam bentuk daging yang belum sempurna. Nah, di situ Allah Subhanahu wa taala tiupkan ruh, baru kita yang disebut dengan hidup, mulai berdetak jantung kita. Ya. Jadi melalui perantara ruh inilah Allah Subhanahu wa taala hidupkan kita. Nah, ketika ruh itu berpisah, apakah kita masih dikatakan hidup? Tidak. Ya, makanya mati itu definisinya adalah berpisahnya antara ruh dan jasad. Itu namanya mati definisinya. Ya. Nah, makanya kalau seandainya kita pahami pada hakikatnya kehidupan itu ya ruh itu. Kalau jasad ini kan hanya sebagai apa? Media saja, ya, yang suatu saat nanti akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita mati, dikubur oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi roh kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, tetap hidup, tidak mati. Kalau jasad mati, ya. Tuh. Maka berbeda hidupnya Allah Subhanahu wa taala dengan hidupnya makhluk ini tidak sama. Kalau makhluk bergantung kepada yang lain, ya, hidupnya li ghairih, hidup dikarenakan karena yang lain, tetapi hidupnya, hayatnya Allah Subhanahu wa taala ini adalah li dzatih, tidak bergantung dengan yang lain, tidak ada ruhnya. Kalau seandainya tidak ada ruhnya, maka kira-kira mati tidak Allah Subhanahu wa taala? Allah mati enggak? Tidak. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala mati. Ya, orang tidak ada ruhnya, tidak memiliki ruh. Beda dengan manusia, memiliki ruh, mati terlepas. Kalau Allah Subhanahu wa taala hidupnya, pada pertemuan yang lalu sudah bahas ya, adanya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala hidup, ada, dan adanya Allah Subhanahu wa taala adalah kidam. Apa kidam? Masih ingat enggak apa definisi kidam? Adanya Allah Subhanahu wa taala ini adalah kidam, tidak diawali dengan permulaan. Ya. Begitu pula hidupnya Allah Subhanahu wa taala itu adalah baqa. Apa baqa? Allah Subhanahu wa taala tidak diakhiri dengan apa? Allah ada, tidak diakhiri, tidak ada akhirnya.
kekal kalau bahasa ini, ya. Nah, maka itu dalil yang harus kita pahami, ya. Dalil apa? Dalil naklinya apa? Gimana? Harus paham nih, ya. Harus ngerti nih, karena ini untuk menyanggah pemahaman yang lain. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ini memiliki sifat hayat, ya. Apabila Allah Subhanahu wa taala tidak disifati hayat, maka pasti Allah Subhanahu wa taala mati. Dan apabila Allah Subhanahu wa taala mati, pasti tidak ada yang namanya kudrat, kuasa, tidak ada yang namanya iradat, kehendak, tidak ada yang namanya ilmu, tidak ada yang namanya alam raya ini, ya. Dan kalau sudah ada ilmu, kudrat, iradat, maka tidak ada alam raya ini, ya. Sedangkan alam raya ini sudah ada, wujud nyata, berarti ada yang namanya sifat ilmu, kudrat, iradat. Berarti kalau ada sifat ilmu, kudrat, iradat, berarti pasti ada yang namanya sifat hayat. Makanya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat namanya hayat. Masya Allah, ya. Tuh, harus diulang-ulang, ya, seperti itu, harus paham. Ini apa namanya, sifatnya wajib menjadi hukum fardu kifayah. Ini yang disebut dengan kita ma'rifatullah dengan cara ijmali, ya. Ada ijmali, ada namanya tafsili. Kalau ijmali, ya, ada hukumnya, ada fardu ain, ada fardu kifayah. Itu dalil naklinya. Nah, sedang dalil aklinya. Kalau dalil naklinya apa? Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut." Atau bisa juga menggunakan dalil Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ya, Allahu la ilaha illa, Allah dialah Allah Subhanahu wa taala, la ilaha illa, tidak ada yang berhak disembah, huwal hayyul qayyum, dialah yang maha hidup, qayyum, maha berdiri. Masya Allah. Begitu pula wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut, dan bertawakallah kamu 'alal hayy, kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha hidup, alladzi la yamut, yang tidak akan mati selama-lamanya. Masya Allah, ya. Bisa dipahami, ya. Ini berkaitan tentang sifat hayatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa sifat hayat Allah Subhanahu wa taala? Fungsinya adalah tusahih, ya. Tusahih adalah untuk mensahkan dengan sifat-sifat yang lainnya. Insyaallah. Ada pertanyaan? Cukup? Tidak bisa, ya? Sebelum? Belum? Mau lagi? Ada yang mau ditanyakan tidak? Oh, enggak, silakan. Berarti Allah pakai wudhu. Bismillah. Bilang dulu. Apakah yang kekal itu tidak hanya Allah Subhanahu wa taala, berarti ruh juga kekal. Gini, dalam memahami tentang bakoknya Allah Subhanahu wa taala, kekalan Allah Subhanahu wa taala, tetap yang kekal itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Adapun selain Allah Subhanahu wa taala itu bukan kekal, tetapi dikekalkan. Ya. Begitu pula sebenarnya hakikatnya ketika kita hidup, ya. Hakikatnya kita itu bukan hidup, tetapi dihidupkan. Ya. Ketika kita bergerak, pada hakikatnya bukan kita yang menggerakkan, siapa? Allah. Artinya apa? Kita bergerak itu digerakkan. Tuh. Makanya jangan pernah lepas dari kalimat di ini. Ya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dengan ruh.
Ruh memang Allah Subhanahu wa taala tidak matikan, ya. Tetapi yang menciptakan ruh siapa? Allah. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala, ya, sebenarnya sih nanti juga akan dihancurkan, mati, ya, ketika hari kiamat ruh itu. Artinya ketika berpisahnya jasad kita dengan ruh itu, jasad itu sudah tidak mati, maksudnya di sini definisi hidupnya itu bukan hidup selamanya. Ketika Allah hancurkan alam raya ini, ya sudah, Allah binasakan semua. Nah, kemudian Allah hidupkan kembali, yaitu di akhirat Allah kembalikan, bahkan Allah hidupkan kembali, Allah satukan jasad dengan ruh. Jadi nanti di padang pasar itu jasad dengan ruh. Bukan. Iya, menyatu lagi. Allah hidupkan dari alam kubur, Allah bangkitkan dari alam kubur. Masya Allah. Ya, tentunya sesuai dengan rupanya masing-masing amal-amal ibadahnya. Ya, sama juga dengan surga neraka. Surga neraka makhluk bukan? Makhluk, ya kan? Surga, orang yang masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala selama-lamanya. Orang yang masuk ke dalam neraka juga disiksa di dalam neraka selama-lamanya. Berarti surga dan neraka itu kekal. Tetapi surga dan neraka itu adalah makhluk. Dan makhluk itu apa sifatnya? La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan, semuanya atas izin Allah. Itu makhluk, ya. Maka kekalnya surga dan neraka itu bukan karena mereka kekal, tetapi dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Ya, Pak Ketua Yayasan. Masya Allah. Jadi kalau kita nih selalu ingatnya kepada kalimat di, itu nggak ada namanya istilah sombong. Ya, kenapa orang sombong hari ini? Karena dia merasa dia yang mampu. Ya, ketika dia punya pangkat jabatan, seolah-olah bahwasanya pangkat dan jabatan itu adalah hasil jerih payah dia, kekuatan dia, usaha dia. Padahal bukan. Dia mendapatkan jabatan itu karena apa? Allah yang memberikan dia jabatan. Jadi bukan karena dia mendapatkan jabatan, dijabatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang memiliki harta yang banyak, memiliki kemewahan-kemewahan dunia, ya, orang yang ingatnya bahwasanya harta ini dari Allah Subhanahu wa taala, artinya saya dikayakan oleh Allah Subhanahu wa taala, enggak bakalan sombong. Enggak bakalan sombong. Orang yang merasa dijabatkan oleh Allah Subhanahu wa taala enggak bakalan sombong. Ya. Tetapi orang yang lupa nih dengan kalimat di, masih sombong. Coba saja orang yang merasa istilahnya tidak ada kalimat di tadi itu, segala sesuatu seolah-olah dia yang memiliki kekuasaan. Makanya pentingnya kita istilahnya belajar ilmu tauhid di sini. Ya, supaya apa? Kita tuh bisa belajar tentang kalimat di. Iya, dihidupkan, dimakankan, digerakkan. Cuma yang nggak usah lebay. Lebay kenapa? Nanti kalau ada yang tanya, misalnya Pak Riki lagi ngapain? Saya sedang didudukkan oleh Allah. Wah, lebay banget. Biasa aja. Ya, Bapak lagi ngapain Pak? Di situ nyantai banget. Saya sedang disampaikan oleh Allah. Lebay biasa saja. Lagi ngapain Pak Riki? Lagi duduk, Masya Allah. Lagi ngapain Pak? Lagi santai. Ya, tapi kan tetap hati kita ingatnya kepada Allah. Allah yang menyampaikan saya, Allah yang menundukkan saya. Gitu. Sama ya? Bisa paham ya? Iya. Cukup?
Baik, ini saja pembahasan kita berkaitan sifat hayatnya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan menambah keimanan kita, keyakinan kita, kepahaman kita tentang agama ini, terutama berkaitan tentang ma'rifatullah. Ya, jadi step by step, satu sifat kita pahami, kita pelajari, kita pahami, amalkan. Semakin nanti. Jadi kalau seandainya Pak, kita ini satu persatu kita pahami, ya, kita amalkan, kita yakini dulu, kita pahami itu 20 sifat ini sudah cukup mengantarkan kita mengenal Allah. Seperti apa Allah Subhanahu wa taala itu. Jadi ketika kita nih berbicara tentang zat Allah Subhanahu wa taala, zat Allah yang sudah disampaikan di dalam sifat 20 itu. Dulu Pak siapa yang menggebu-gebu tuh Pak siapa? Pak siapa yang menggebu-gebu? Pak siapa yang sekarang udah nggak kelihatan? Lalu gitu saya pengen sholat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana saya sholat? Sedangkan saya nggak melihat Allah. Ya. Sedangkan kalau kita menggambarkan Allah, berarti hukumnya haram. Sebab Allah laisa kamitslihi syai'un. Tetapi setiap kali saya sholat di masjid, di situ ada tulisan Allah. Ya sudah, saya sambil menggambarkan tulisan Allah saja, Allah Akbar. Ya sarwa baik, sama saja. Memang Allah ada tulisan kayak gitu. Gimana Pak Imam cara kayak gitu? Pak Imam sholat menyembah siapa? Menyembah siapa? Allah. Allah seperti apa? Nah, kalau kita sudah bahas satu-satu, Allah yang wujud qidam baqo mukhalafatul hawadisi qiyamuhu bi nafsihi wahda. Terus itu. Nah, kita gabungkan itu jadi satu, itulah dari Allah Subhanahu wa taala. Selamat gak kira-kira kita? Maksudnya selamat di sini dalam bermakrifatullah kepada Allah. Kalau kita tidak memahami tentang sifat itu, bahaya. Di seolah kita menggambarkan Allah itu seperti makhluk, nanti bisa-bisa. Ya, bayangkan Allah Subhanahu wa taala takbir Allah. Kita kan belajar khusyuk dan khudu. Ya, menggambarkan kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, berhadapan berat-berat sini dengan zatnya tidak. Tapi yang kita gambarkan dan kita pelajari di dalam sifat-sifat 20 ini. Tuh, itu maksud insyaallah ya. Baik, ini saja pembahasan kita. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan